Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamzuri. Saya mahasiswa PPG Quran Hadis dalam jabatan tahap 1 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa saya 223222242. LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekaligus saya adalah guru Al-Quran Hadis di MTS Terpadu Nurul Hidayah Tangen Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup demi memenuhi komponen UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022. Untuk Bapak dosen dan Ibu dosen, dalam pembelajaran saya mohon saran dan kritikannya sehingga kedepannya dalam saya akan bisa menyampaikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahana yassir lana umurana ilahana Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kaifa halukum? Ana bi khairi ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas tolong dipimpin doa supaya pembelajaran pada hari ini diberi kemudahan oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma Amin. Selanjutnya ketua tolong. Sebelum dimulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, dengan barokah suratul Fatihah, Allah buka ilmu-ilmu bisa masuk kepada kalian semua. Amin. Allahumma Amin. anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya seperti biasa juga untuk kita sebelum pembelajaran itu menyanyikan lagu nasional. Jadi diharapkan nanti kita itu mencintai tanah air kita. Untuk yang bertugas, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
pembelajaran sesudah kita berdoa, menyanyikan lagu. Sekarang saya ingin memeriksa kehadiran kalian, kedisiplinan kalian hadir. Semuanya masuk ini? Masuk. Hadir semua? Coba saya cek dulu. Adam Setiawan. Saya, Pak. Agung Triwibowo. Oke. Ririn. Windy ada? Oke. Ernest. Dan semuanya sudah hadir. Walaupun itu. Dan lanjut. Maka kalian tolong perhatikan. Ini gambar apa ini? Gambar Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran tentang pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya, sebelum kalian masuk di MTS, mungkin kalian belajar di MI atau di SDT tentang Al-Quran, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, dan membacanya mendapatkan pahala. Tepuk tangan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca atau yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Selanjutnya kita lihat. Jadi tentang kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Jadi standar kompetensi dasar hari ini, nanti pembelajaran ini, terus indikator, ada uraian materi, lembar tugas, lembar jawaban, dan kesimpulan. Jadi hari ini nanti kita juga akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Dimulai kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa itu? Coba perhatikan. Pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi pembelajaran hari ini nanti, apa sih pengertian daripada Al-Quran, fungsi daripada Al-Quran, pengertian hadis dan fungsi daripada hadis. Yang kedua, menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian lihat nanti. Terus menerapkan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Itu nanti yang kita pelajari, yaitu itu kompetensi dasarnya. Lanjut. Nah, sekarang untuk penjelasan, pengertian dan sebagainya, kalian bisa memperhatikan video yang artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran adalah: yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga, perantara malaikat Jibril. 4, membaca Al-Quran merupakan ibadah. 5, diturunkan secara berangsur-angsur, dan yang terakhir adalah diriwayatkan secara mutawatir. Perlu kita ketahui bahwasanya selain Al-Quran, Allah menurunkan beberapa kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil.
Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi Al-Quran bagi manusia yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya. Dua, sebagai penutur dan petunjuk manusia dalam baik kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Tiga, memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, sebagai contoh tentang peristiwa hari kiamat, kehidupan akhirat, surga dan neraka, dan makhluk-makhluk baik lainnya. 4. Sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dalam ranah hukum Islam, yaitu Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Anak-anakku yang berbahagia, materi yang kedua adalah pengertian hadis. Hadis menurut bahasa adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi hadatha, yang berarti hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis sebagai penguat atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Dua, sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Tiga, sebagai pembatas keumuman Al-Quran. Empat, penjelas suatu ayat yang tidak bisa dilogika, sebagai contoh peristiwa Isra Mi'raj. Fungsi hadis yang ketiga adalah fungsi hadis dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hadis sebagai petunjuk dan dasar hukum dalam melaksanakan ibadah. Dua, sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam kehidupan beragama, sosial, dan bernegara. Selanjutnya, macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qudsi, yaitu hadis yang isinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dengan redaksi Rasulullah sendiri. Yang kedua, hadis qauli, yaitu ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Tiga, hadis fi'li, hadis yang bersumber dari segala perbuatan Rasulullah SAW. Yang keempat, hadis tabriri, yaitu sikap Rasulullah ketika melihat perbuatan para sahabat. Selanjutnya, beberapa istilah yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, matan hadis, yaitu bunyi atau lafal hadis itu sendiri. Dua, sanad, urutan asal periwayatan hadis. Tiga, rawi, yang meriwayatkan hadis. Empat, asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Yang kelima, muttafaqun alaih, artinya bahwa hadis itu telah disepakati para ahli hadis tentang kesahihannya. Nih, tadi sudah kalian perhatikan, kalian melihat tontonan video tentang pengertian Al-Quran, tentang pengertian hadis, fungsi Al-Quran, fungsi hadis, bagian-bagian dari Al-Quran. Tadi semuanya sudah ada. Jadi selanjutnya saya ingin kalian membuat kelompok
Jadi nanti satu kelompok itu berisikan 5 atau 4 anak. Kira dalam waktu 5 menit tolong untuk berputar membuat kelompok. Meja dikumpulkan dengan meja, terus kursi bergeser. Sudah, sekarang didiskusikan. Tapi sebelum diskusi ini supaya menghasilkan yang baik, kita ice break dulu. Kita buat permainan dulu, ya. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali, ya. Kalau saya bilang siang, alam, tepuk tangannya berapa? 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam, hus, tidak ada suara tepuk tangan. Kembali, tadi sudah disepakati di awal, siapa yang salah dalam permainan ice breaking ini, berarti dia yang harus menjawab pertanyaan. Pagi, 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 siang, sore, malam. 1 kali lagi. Pagi, pagi, siang. Nah, Wanda ini seharusnya siang itu 2 kali, dia 3 kali. Coba tolong bacakan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sejarah Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Sadaqallahul azim. Coba presentasi ke depan. Mulai dari salam, terus kelompok mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Nanti. Ya. Guys, coba kelompok 1 presentasi apa yang dimusyawarah tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan merupakan salah satu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran menurut bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu bacaan atau yang dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Al-Quran 1. Sebagai petunjuk pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang mengakalinya. 2. Sebagai penawar bagi penyakit. 3. Sebagai kabar gembira dan peringatan. 4. Sebagai peringatan mengenai kitab yang lalu. 5. Sebagai berbeda pengantaran yang hak dan yang batin. 6. Bahwa Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan. Nah, kelompok 3 waktunya maju. Coba kelompok 3 ya. Kelompok 3 maju untuk presentasi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab berarti baru riwayat cerita dan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah sebagai berikut. Menurut ulama, hadis ialah segala perkataan, perbuatan Nabi dan hal ikhbalnya. Sementara para ulama usul ialah secara perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan tahlilnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, itu tadi keterangan pengertian hadis. Sebelum melanjut tentang bagian-bagian hadis, apa sih hadis itu? Termasuk bagian hadis itu apa? Tadi sudah ada penyampaian fungsi Al-Quran. Sekarang coba yang tahu nama-nama daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran. 1. Al-Quran, artinya bukti. 2. Alkitab, artinya salah satu nama bagi kitab di Al-Quran. 3. Al-Furqan, artinya pembeda. 4. Al-Zim, artinya pemberi peringatan. 5. Al-Tanzil, artinya yang diturunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan adalah perkataan yang disebut pada hadis sanad. 3. Rawi. Rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis juga memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Antara fungsi hadis itu adalah berfungsi hidup. 1. Menunjukkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. 2. Menafsirkan ayat-ayat yang bersifat mujmal. 3. Membatasi keumuman Al-Quran. 4. Menetapkan hukum yang belum disebut dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembelajaran hari ini, sebelum disimpulkan, ada refleksi atau bilangnya koreksi untuk kalian bahwasanya 1, peserta didik itu setiap pengamatan ketika mengamati video tadi itu seharusnya konsentrasi, diperhatikan. Terus materi yang disampaikan juga harus didengarkan, dipahami sehingga kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita simpulkan sebelum kita tutup dengan doa. Simpulan yang pertama, tolong dari siswa bisa disampaikan simpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengamati video, berdiskusi dapat kita simpulkan yaitu 1. Dapat memahami pengertian dan fungsi Al-Quran. 2. Pengertian dan fungsi hadis. 3. Berpegang teguh kepada wasiat tinggalan Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan hadis. Taraktu fi amrani matamannakum bihina kitabullahi wa sunnati nabihi, artinya telah kutinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya dan sunnah nabinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Waman akhraja an dzikri fa inna Allaha ma'isatan
dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan dan yang sempit di dunia, dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Fungsi Al-Quran adalah: 1. Sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. 2. Sebagai penawar bagi matang segala penyakit. 3. Sebagai kabar gembira dan peringatan. 4. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. 5. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. 6. Sebagai penerang atau hidayah. Fungsi dari hadis adalah: hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antara fungsi hadis itu adalah sebagai berikut: mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat. Setelah kalian sudah berdiskusi, tadi sudah juga melakukan presentasi tadi dari 1, 2, 3 sampai 5 kelompok. Ya, banyak sekali tadi, termasuk kita simpulkan tadi kesimpulan yang diwakili oleh teman kalian, yaitu tinggalan atau wasiat Rasulullah. Ada berapa tadi? 2. Kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu kitab Al-Quran dan hadis. Itu adalah wasiat Rasulullah. Siapa yang berpegang pasti tidak akan tersesat. Tapi barang siapa yang tidak mau berpegang teguh, maka dia akan tersesat. Nah, tuh. Sudah. Selanjutnya, sebelum kita tutup, tolong bagi ketua kelas kita biasakan untuk berdoa dahulu. Tolong yang belum rapi dirapikan dulu. Ketua kelas, silakan. Dan teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.